Selamat siang anak-anak. Untuk membuka pembelajaran, Ibu buka dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan anak-anak masing-masing. Berdoa Ibu, persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu lihat tempat duduknya penuh, berarti Ibu tidak perlu lagi melakukan absensi karena semua teman-teman adik-adik telah hadir. Nah, pada pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara merawat PC atau komputer kalian. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui gejala-gejala awal kerusakan yang terjadi pada PC atau komputer kalian, serta bagaimana langkah-langkah untuk merawat dan juga membersihkan PC dan juga komputer kalian. Untuk itu langsung saja Ibu ke materi. Nah, adik-adik, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan menyinggung sedikit hasil pembahasan kita pada WA Group kemarin. Nah, kemarin Ibu telah memberikan beberapa pertanyaan pada WA Group dan juga terima kasih kepada adik-adik yang telah berkontribusi dan juga memberikan pertanyaan dan juga sharing seputaran bagaimana cara membersihkan PC dan juga melakukan perawatan pada PC. Dari yang kemarin itu Ibu dapat simpulkan bahwa permasalahan kita pada umumnya adalah sama. Ada beberapa permasalahan yang memang saling berkaitan, yang sering kita abaikan namun itu berpotensi menjadi pemicu awal kerusakan pada PC atau komputer kita. Seperti cara melakukan pembersihan pada PC yang tidak benar, melakukan pembersihan pada PC ketika PC dalam keadaan menyala, dan juga melakukan pembersihan pada PC tidak mengikuti protokol-protokol melakukan pembersihan pada PC yang benar. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Pada pembelajaran kali ini, kita juga akan membahas tentang bagaimana saja cara-cara yang benar untuk melakukan pembersihan pada PC dan juga bagaimana caranya melakukan perawatan pada PC kalian. Nah, anak-anak, seperti yang anak-anak ketahui, melakukan perawatan pada PC itu menjadi kebutuhan yang sangat mutlak sekali, namun sering sekali diabaikan. Kenapa Ibu berbicara seperti itu? Karena memang pada kenyataannya kita semua hanya ingat menggunakan namun enggan untuk membersihkan ataupun melakukan perawatan pada PC. Atau juga dari beberapa contoh yang kemarin diberikan di WA Group seperti lupa mematikan PC atau komputer ketika setelah selesai digunakan, dan juga tidak mencabut kabel setelah selesai mengecas dan lain sebagainya. Permasalahan serupa juga terjadi pada laptop. Sering sekali laptop ditinggalkan dalam keadaan menyala dan juga dibiarkan mati karena baterainya telah lowbat dan lain sebagainya. Dan juga beberapa permasalahan lain seperti keyboardnya sering macet, melakukan pembersihan dengan menggunakan kain lap biasa. Nah, anak-anak perlu anak-anak ketahui bahwa untuk melakukan pembersihan pada PC atau komputer, kita memerlukan beberapa alat khusus seperti vakum mini yang memang khusus dipergunakan untuk membersihkan PC, dan juga kain lapnya pun adik-adik tidak dapat menggunakan kain lap yang sembarangan, atau adik-adik dapat menggantinya dengan lap khusus dan juga ada cairan pembersih khusus. Jadi tidak bisa adik-adik lakukan dengan menyemprot dengan air saja. Itu pun hasilnya akan sangat berbahaya jika dilakukan pada saat PC atau komputer adik-adik dalam keadaan menyala. Tentu saja protokol-protokol itu harus adik-adik pahami. Nah, kemarin Ibu juga sudah men-share beberapa video tutorial dalam membersihkan PC yang baik dan benar. Nah, Ibu akan berikan waktu untuk adik-adik membahas hal tersebut. Jadi, silakan berdiskusi pada kelompok yang telah Ibu bagikan. Silakan diskusikan tentang apa saja yang perlu adik-adik pahami dan juga apa saja yang perlu adik-adik tanyakan dalam diskusi ini. Jadi pertemuan kita pada kali ini akan lebih banyak mengacu pada sharing dan juga
melakukan diskusi di kelompok tentang hal-hal apa yang belum adik-adik pahami dalam praktek ini. Dan juga pada video yang telah Ibu kirimkan juga berisi beberapa cara-cara dan juga cara yang tepat dan juga bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Waktu diskusi Ibu persilakan. Nah, adik-adik, waktu berdiskusi kalian telah habis. Jadi dari beberapa video tadi, terima kasih untuk yang sudah memberikan pertanyaan. Ada yang bertanya tentang bagaimana caranya membersihkan visi pada bagian casing. Nah, caranya sama saja untuk membersihkan visi di bagian casing dan juga pada bagian lainnya. Untuk membersihkan visi pada bagian casing tersebut, adik-adik terlebih dahulu harus memastikan komputer atau visi kalian dalam keadaan mati. Itu hal yang paling penting. Kenapa? Pada saat membersihkan itu, komputer atau visi harus benar-benar berada dalam kondisi mati. Dan juga diamkan selama 20-30 menit agar kondisi visi atau komputer kalian kembali ke kondisi semula atau kondisi yang dingin. Biasanya komputer atau visi itu cepat sekali panas. Nah, untuk membersihkannya sangat mudah sekali jika ini melakukan pembersihan pada bagian casing saja. Untuk membersihkan pada bagian casing, adik-adik cukup menggunakan lap dan juga cairan khusus. Nah, biasanya cairan khusus ini bisa adik-adik beli pada toko-toko elektronik. Nah, namun jika adik-adik tidak sempat untuk membelinya, maka bisa diganti dengan air dengan suhu yang hangat namun bukan panas. Jadi harus diperhatikan suhunya. Ini bisa menggunakan air hangat namun dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada pada video tersebut. Yang pertama, jika komputer atau visi sudah dalam keadaan mati, maka langkah yang pertama adalah siapkan lap dan juga cairan penyemprot khusus atau bisa diganti dengan air hangat tadi. Nah, yang pertama dilakukan adalah lap pada permukaannya. Lakukan secara merata, namun berhati-hati pada bagian-bagian tertentu yang bersih lubang. Biasanya hal tersebut sangat riskan airnya masuk ataupun jika ini tidak akan berbahaya jika dilakukan dengan teliti. Ini juga bisa adik-adik lakukan sendiri di rumah tanpa harus ke tempat pembersihan visi. Jadi ini dilakukan secara hati-hati sekali karena agar cairannya tersebut tidak masuk ke komponen dalam. Karena tujuan kita adalah membersihkan pada bagian casing saja. Nah, semprotkan cairan tersebut pada casing dan juga lakukan lap secara merata. Namun, jika permasalahan adik-adik sama dengan permasalahan ibu, yaitu terdapat noda yang sangat susah sekali dihilangkan, maka gunakan air hangat. Celupkan lap tersebut ke dalam toples yang berisi air hangat tadi, kemudian rendam sebentar lap adik-adik, kemudian tempelkan pada visi seperti ini. Lakukan penempelan seperti ini, diamkan selama beberapa detik, kemudian gosok perlahan ke satu arah yang sama seperti ini. Jika diawali dengan turun, maka lakukan hal yang sama juga. Nah, jika sudah dilakukan berulang kali, maka noda tersebut akan hilang. Nah, namun pada dekat-dekat lubang tertentu ini harus menggunakan vakum mini. Vakum mini ini gunanya untuk menyedot debu-debu yang ada di dalam. Jadi untuk melakukan pembersihan ini seperti ini misalnya terdapat ada lubang kecil, untuk membersihkan di daerah sini kalian bisa menggunakan penyedot debu mini ataupun kipas mini. Arahkan kipas tersebut atau penyedot mini tersebut ke arah tersebut. Lakukan berulang kali hingga visi kalian benar-benar bersih. Nah, ingat juga untuk melakukan ini kalian harus benar-benar memperhatikan protokolnya. Kenapa demikian? Agar meminimalisir terjadi kesalahan pada saat membersihkan visi pada bagian casing. Nah, adik-adik, jika telah melakukan pembersihan pada casing, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah membersihkan layar monitor. Nah, untuk membersihkan layar ini juga
caranya sangat gampang sekali, dan memang caranya menggunakan alat-alat yang sama seperti membersihkan pada casingnya tadi. Jadi yang kita butuhkan hanyalah cairan khusus, lap khusus, dan juga air hangat. Nah, kembali lagi Ibu ingatkan, jika adik-adik tidak memiliki cairan khusus maka bisa diganti dengan air hangat saja. Nah, untuk melakukan pembersihannya, yang pertama sekali harus adik-adik lakukan adalah lap dengan lap kering terlebih dahulu. Jika telah dilap kering, maka semprotkan dengan cairan khusus secara merata pada layar monitor. Namun, jika tidak ada, maka bisa diganti dengan air hangat tadi. Nah, caranya juga sama. Lap adik-adik tersebut dicelupkan ke dalam toples yang telah berisi air hangat. Kemudian diamkan sebentar, tiriskan airnya sehingga lapnya tersebut setengah kering. Nah, kemudian lap secara perlahan secara satu arah yang sama. Misalnya dari kiri ke kanan, lakukan hal yang sama berulang kali seperti ini. Jika sudah bersih, maka lakukan sekali lagi, namun dengan menggunakan lap yang berbeda. Kali ini kalian memerlukan dua lap yang berbeda. Yang pertama, lap yang memang adik-adik gunakan untuk mengelap basah. Nah, satu lagi lap yang kedua digunakan untuk melakukan lap pengeringan. Nah, setelah tadi adik-adik basahkan layarnya menggunakan cairan khusus ataupun diganti dengan air hangat, kemudian adik-adik lakukan hal yang sama lagi, namun dengan lap yang kering. Nah, lap dengan menggunakan lap kering namun dengan arah yang sama juga seperti tadi, lakukan arah kiri atau kanan ataupun sebaliknya dengan konsisten. Nah, lakukan ini dengan hati-hati. Dan juga untuk membersihkan di bagian belakangnya, bagian ventilasi belakangnya tersebut, caranya juga sama dengan melakukan pembersihan debu dengan menggunakan lap dulu. Namun jika adik-adik merasa dengan membersihkan dengan menggunakan lap namun hasilnya tidak maksimal, maka kembali gunakan vakum mini ataupun kipas angin kecil, arahkan ke bagian yang ingin adik-adik bersihkan seperti ventilasi yang berada di belakang VC. Nah, lakukan tersebut dengan hati-hati untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melakukan pembersihan. Nah, adik-adik, langkah yang selanjutnya setelah adik-adik melakukan pembersihan pada casing dan juga pada monitor, langkah yang tidak kalah penting adalah melakukan pembersihan pada keyboard dan juga pada mouse. Nah, sering sekali adik-adik tidak menyadari bahwa keyboard atau mouse tersebut secara tidak langsung terus bersentuhan dengan adik-adik. Nah, keyboard tersebut merupakan tempat bersarangnya debu dan juga kuman. Kenapa demikian? Karena pada sela-sela keyboard tersebut, pada sela-sela hurufnya tersebut, terdapat celah-celah yang memungkinkan kuman dapat berkembang biak di sana, dan juga secara tidak langsung tangan adik-adik akan terpapar ketika melakukan pengetikan dan lain sebagainya. Nah, ini juga berlaku hal yang sama pada mouse adik-adik. Nah, mouse adik-adik itu sering sekali adik-adik pegang, dan juga itu rentan sekali tempat bersarangnya kuman dan juga bakteri. Untuk membersihkannya itu sangat mudah sekali, dan juga ini merupakan cara yang gampang sekali yang bisa adik-adik lakukan sendiri. Dan melakukan pembersihan pada keyboard ini harus lebih sering adik-adik lakukan ketimbang melakukan pembersihan pada bagian yang lain. Melakukan pembersihan pada keyboard dan juga mouse merupakan hal yang terpenting. Kenapa Ibu mengatakan demikian? Karena keyboard dan mouse bersentuhan langsung dengan adik-adik. Nah, untuk membersihkannya kalian menggunakan hal yang sama. Misalnya kain yang digunakan untuk kain kering, kain basah yang akan digunakan nanti. Jadi menggunakan dua kain seperti tadi, menggunakan cairan khusus, menggunakan alkohol juga. Kenapa di sini ada alkohol? Nah, untuk membersihkan kuman tersebut tadi pada bagian mouse dan juga pada bagian keyboard. Nah, semprotkan cairan khusus. Jika tidak ada, kalian bisa menggantinya dengan air hangat. Namun dilakukan dengan menggunakan lap yang telah steril dan terbebas dari kuman terlebih dahulu. Ataupun jika tidak ada, adik-adik bisa menggunakan tisu. Nah, kenapa di sini ada alkohol? Jika tidak ada cairan khusus, biasanya alkohol kan gampang sekali adik-adik beli di apotek dan juga di tempat lain. Jadi alkohol ini gunanya untuk mensterilkan kuman-kuman tersebut agar tidak mengganggu kesehatan adik-adik.
lakukan hal yang sama juga seperti dalam melakukan pembersihan layar monitor dan juga pada casing tadi. Nah, caranya itu lap pada bagian-bagian sela-sela pada keyboard dengan menggunakan lap tadi. Nah, hal yang sama juga adik-adik harus lakukan pada mouse, namun caranya agak sedikit berbeda karena di bagian mouse memerlukan perhatian yang lebih, terutama pada bagian bulirnya itu. Nah, itu kan tempat yang biasanya memang benar-benar riskan dan itu emang sering sekali adik-adik pencet. Nah, hal tersebut adik-adik lap dengan menggunakan tisu ataupun kain yang tadi yang telah disemprotkan terlebih dahulu pada alkohol. Jika sudah, diamkan beberapa saat, maka lakukan pengelapan dengan satu arah juga. Nah, setelah selesai, maka lakukan dengan pengelapan yang terakhir dengan menggunakan lap kering. Lakukan berulang kali hingga benar-benar kondisinya bersih dan juga mouse kalian terbebas dari kuman. Nah, ini merupakan sangat penting sekali dan juga harus memang benar-benar rutin kalian lakukan. Melakukan kebersihan pada keyboard dan juga pada mouse ini harus lebih sering daripada membersihkan bagian lain. Untuk membersihkan ini bisa adik-adik lakukan 4 hari sekali ataupun seminggu sekali. Intinya harus dilakukan secara rutin untuk menghindari kuman-kuman menempel kembali pada bagian mouse dan juga pada bagian monitor adik-adik. Nah, adik-adik, tadi Ibu sudah memberikan beberapa contoh bagaimana caranya melakukan pembersihan pada PC atau komputer kalian pada bagian casing, monitor, keyboard, dan juga pada bagian mouse. Tentu masih banyak sekali bagian-bagian yang harus adik-adik bersihkan. Ibu hanya memberikan beberapa contoh saja, namun adik-adik harus memahami secara detail protokol demi protokolnya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Nah, adik-adik tentu sudah paham bahwa PC dan komputer kalian harganya tidak murah, maka perhatikan dengan seksama bagaimana caranya. Dan juga Ibu sudah memberikan beberapa video sebagai referensi juga. Jika adik-adik belum paham tentang apa yang telah Ibu jelaskan, maka adik-adik dapat menonton video itu berulang kali sehingga adik-adik benar-benar paham. Sehingga niat adik-adik untuk melakukan pembersihan pada PC tidak berujung pada terjadinya kesalahan yang lebih fatal pada PC adik-adik. Nah, dan juga untuk pertemuan kali ini Ibu rasa materinya sudah cukup, dan juga untuk pertemuan minggu depan Ibu akan berikan beberapa praktek dan juga melakukan penilaian. Nah, praktek minggu depan Ibu jadikan sebagai nilai UTS pada kalian. Dan juga praktek ini berkelompok, jadi kalian minggu depan tanpa Ibu arahkan, kalian harus sudah duduk di kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk visi dan juga alatnya sudah disediakan di lab. Ibu minta bantuan kepada ketua kelas dan juga pengurus kelas untuk mengambil beberapa visi yang ada di tempat penyimpanan dan juga beberapa alat yang telah Ibu persiapkan juga. Nah, melakukan pembersihan ini dan juga melakukan perbaikan pada peripheral ini akan Ibu nilai. Untuk itu kalian harus pelajari dengan seksama kembali apa yang telah Ibu berikan tadi, dan juga kalian bisa menghubungi Ibu lewat WA dan juga sosmed lainnya jika kalian memiliki pertanyaan dan juga kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Jadi Ibu rasa materinya sudah cukup sekian. Jika memang benar-benar tidak ada pertanyaan lagi, maka Ibu akan akhiri sampai sini. Namun Ibu ingatkan kembali, belajar dengan giat, tingkatkan kehadiran adik-adik, karena Ibu lihat akhir-akhir ini kehadiran adik-adik sangat optimal sekali, selalu absensinya nihil, jadi itu bagus sekali. Ibu juga jadi lebih gampang share materi dalam pembelajaran dan juga lain sebagainya. Jadi dalam menentukan nilai tersebut, adik-adik sudah paham ada banyak komponen yang harus Ibu penuhi. Salah satunya adalah nilai kehadiran adik-adik. Nilai kehadiran itu sangat membantu jika nantinya nilai UTS kalian turun, dan juga Ibu akan mengadakan ujian perbaikan jika memang diperlukan. Ibu rasa pertemuan kita pada pertemuan kali ini sudah cukup jelas.
Ibu sudah memberikan materi yang berkaitan dengan cara membersihkan PC atau komputer pada bagian-bagian tertentu dan juga menggunakan alat-alat apa saja, dan juga adik-adik bisa menonton kembali pada video tutorial yang telah Ibu berikan juga. Pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai sini. Ingat, jangan lupa belajar di rumah, persiapkan diri kalian untuk UTS nanti, dan juga jangan berkecil hati jika nantinya nilai kalian kurang memuaskan. Namun semangat belajar dan juga lakukan dengan maksimal. Jadi Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa kembali sesuai dengan agama dan kepercayaan adik-adik masing-masing. Berdoa Ibu persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Jadi adik-adik dapat beristirahat setelah bel berbunyi. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Selamat siang adik-adik.